Suhu tubuh merupakan faktor yang sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Contoh, saat terkena flu, kebanyakan orang menilai apakah ia harus pergi ke dokter atau tidak dari suhu tubuhnya. Menurut pandangan awam, jika panas tubuh menjadi sekitar 37 derajat Celcius, berarti hanya sedikit demam, cukup disembuhkan dengan obat-obatan bebas. Sedangkan jika suhu tubuh naik di atas 38 derajat Celcius, lebih baik diperiksakan ke dokter. Tetapi dengan melihat angka suhu tubuh saja, Anda tidak bisa menilai dengan benar apakah muncul serangan demam ataukah sekedar sedikit demam. Itu karena bagi orang yang suhu normal 36-37 derajat Celcius itu bukanlah demam. Tetapi bagi orang yang suhu normalnya 35,5 derajat Celcius, suhu 37 derajat dapat berarti bahaya munculnya demam tinggi. Mengetahui suhu tubuh normal diri Anda sangatlah penting, artinya dalam mengelola kesehatan. Sesungguhnya, belakangan ini semakin banyak orang yang suhu tubuh normalnya di bawah 36 derajat Celcius atau hipotermia. Hipotermia merupakan keadaan berbahaya bagi tubuh. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari hal itu. Banyak orang yang beranggapan bukan masalah jika suhu tubuh sedikit lebih rendah dari normal, sehingga mereka membiarkan saja kondisi hipotermia tersebut. Hipotermia merupakan kondisi sangat berbahaya yang bila dibiarkan akan mengundang macam-macam penyakit. Hipotermia berisiko menimbulkan dan memperburuk beragam penyakit, mulai gejala yang relatif ringan seperti kulit kasar, sembelit, penyakit periodontal pada gigi, sampai penyakit serius. Tahukah Anda berapa derajat suhu tubuh yang sehat itu? Suhu tubuh orang yang sehat adalah 36,8 derajat Celcius kurang lebih 0,34 derajat Celcius. Artinya suhu tubuh orang sehat yakni antara 36,5 derajat sampai 37,1 derajat Celcius. Apakah suhu tubuh Anda berada di dalam kisaran ini? Barangkali Anda terkejut mengetahui suhu tubuh yang sehat ternyata begitu tinggi. Suhu tubuh 37 derajat Celcius tanpa disertai rasa lesu, nyeri, dan rasa tidak enak lainnya bukanlah demam ringan, melainkan suhu tubuh yang sehat. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap sehat? Cara efektif yang paling sederhana untuk memperoleh tubuh yang sehat dan tidak mudah sakit adalah meningkatkan suhu tubuh, yaitu mengupayakan suhu tubuh naik sesaat, kemudian mengupayakan suhu tubuh agar tetap tinggi secara berkesinambungan. Tahukah Anda jika sebaliknya suhu tubuh naik 1 derajat Celcius, berapa banyak daya tahan tubuh yang meningkat? Ternyata luar biasa sekali. Daya tahan tubuh naik 500-600%, atau dengan kata lain, suhu tubuh yang naik 1 derajat Celcius, daya tahan tubuh meningkat 5-6 kali lipat. Demam yang terjadi saat kita terserang flu pun merupakan reaksi pertahanan tubuh yang berusaha meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menaikkan suhu tubuh. Saat Anda terkena flu, apakah Anda mandi berendam? Dahulu, jika setelah diukur ternyata demam 37 derajat Celcius, si sakit disarankan untuk tidak mandi. Tetapi sekarang saran itu berubah sama sekali. Jadi saat terserang panas tinggi yang disertai dengan rasa menggigil, memang lebih aman bila si sakit tidak mandi. Namun jika sekedar sedikit lebih lewat dari 37 derajat Celcius, sakit flu malah lebih lekas sembuh apabila menghangatkan badan dengan mandi berendam air hangat. Mengapa sakit flu lekas sembuh jika menghangatkan badan? Itu karena dengan menaikkan suhu tubuh, daya tahan tubuh menjadi meningkat. Sistem kekebalan yang melindungi tubuh kita
berkaitan erat dengan suhu tubuh. Jika suhu tubuh turun 1 derajat Celcius, daya tahan tubuh turun 30%. Dan sebaliknya, jika suhu tubuh naik 1 derajat Celcius, daya tahan tubuh naik 500-600%. Barangkali Anda heran akan perhitungan yang terasa tidak imbang itu. Namun daya tahan tubuh yang meningkat bukan berarti jumlah sel darah putih bertambah banyak, melainkan kemampuan dan keakuratan tiap sel darah putih menjadi lebih tinggi, sehingga kenaikan drastis daya tahan tubuh tersebut menjadi mungkin. Tetapi mengapa jika suhu tubuh tinggi, daya tahan tubuh meningkat? Aliran darah yang lancar meningkatkan daya tahan tubuh karena sel darah putih yang memiliki fungsi kekebalan memang berada di dalam darah. Kita mengetahui bahwa darah bertugas mengirimkan nutrisi dan oksigen kepada sekitar 60 triliun sel yang membentuk tubuh, dan kemudian membawa pulang zat-zat buangan. Namun, selain itu ada satu lagi tugas darah yang sangat penting, yaitu sebagai sistem kekebalan. Sel darah putih yang beredar di dalam tubuh melalui darah, jika dijelaskan secara sederhana, sedang berpatroli untuk memeriksa apakah benda asing tidak menyusup masuk ke dalam tubuh. Lalu jika sungguh-sungguh menemukan keberadaan benda asing, sel darah putih akan segera menanganinya sendiri, sekaligus untuk memanggil bala bantuan. Berkat kesikapan sel darah putih, tubuh sehat mampu menyingkirkan kuman penyakit dan virus yang menyusup masuk serta mempertahankan kesehatan. Tetapi apa yang terjadi jika aliran darah Anda buruk? Karena sel darah putih ada di dalam darah, jika aliran darah tidak lancar, sel darah putih tidak dapat segera datang meskipun dipanggil untuk bertugas. Jika sel darah putih yang dibutuhkan tidak datang untuk mengalahkan benda asing seperti virus dan lain-lain, fungsi kekebalan akan kalah melawan virus dan kuman, dan sebagai hasilnya Anda akan jatuh sakit. Inilah sebabnya meningkatkan suhu tubuh dan selalu menjaga kelancaran aliran darah mengantarkan pada peningkatan daya tahan tubuh. Nah, begitulah video tentang suhu tubuh yang ada di dalam kita. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Salam sehat dari Tukang Jamu.